Perkenalkan, nama saya Ardian Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kirono Fajar Sakti. Perkenalkan, nama saya Tubagus Alfansyah Kamal. Perkenalkan, nama saya David Leonardo. Ya, tema proyek Kapital kita kali ini kami akan mengangkat tema tentang pendeteksian tertutupnya kelopak mata untuk mengetahui pengemudi tersebut tertidur apa tidak. Untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama adalah Raspberry Pi, yang kedua adalah Pi kamera, yang ketiga adalah buzzer, yang keempat adalah LED. Untuk video perakitannya ada di video berikut ini. Jadi proyek ini membutuhkan beberapa library penting. Yang pertama adalah library distance untuk menghitung jarak Euclidean distance-nya, kemudian ada library NumPy untuk melakukan pengolahan array dan angka, kemudian library imutils dan CV2 untuk melakukan pengolahan citra digital. Ada juga library delete untuk mendeteksi wajah yang ada di frame, kemudian library buzzer untuk mendapatkan fungsi dari modul buzzernya, dan terakhir ada library RP GPIO untuk mendapatkan fungsi dari GPIO di Raspberry Pi. Jadi proyek ini terdiri dari dua fungsi utama, yaitu fungsi buzzer on dan fungsi A aspect ratio atau AAR. Fungsi buzzer on ini berfungsi untuk menghidupkan lampu LED dan menghidupkan buzzer ketika pengendara itu terdeteksi sebagai mengantuk. Sementara itu, fungsi A aspect ratio atau AAR ini berfungsi untuk mendapatkan nilai aspek ratio dari setiap matanya. Jadi nanti ada dua nilai aspek ratio, yaitu nilai aspek ratio dari mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan. Fungsi ini menerima sebuah inputan, yaitu 6 buah koordinat yang dihasilkan dari fungsi facial landmark milik library delete. Jadi proyek ini itu membutuhkan beberapa nilai konstanta. Konstanta yang pertama adalah AAR trace yang bernilai 0,3. Jadi konstanta ini itu berfungsi untuk menentukan apakah pengendara itu tertidur atau tidak. Jadi misalkan nilai rasionya itu bernilai kurang dari 0,3, maka pengendara tersebut dideteksi sebagai mengantuk. Namun apabila sebaliknya, maka pengendara tersebut terdeteksi sebagai terjaga dan tidak mengantuk. Kemudian untuk konstanta kedua yaitu sleep. Jadi konstanta ini untuk menandakan apakah pengendara itu tertidur atau tidak, false untuk tidak tertidur, sedangkan true untuk tertidur. Kemudian variabel buzzer ini untuk menginisialisasi kelas buzzer. Jadi di sini kita set GPIO untuk buzzernya itu ada di pin ke 10. Setelah itu GPIO-nya itu juga di set modenya ke dalam mode BGM. Untuk selanjutnya terdapat dua variabel, yaitu variabel detektor dan variabel prediktor. Variabel detektor ini berfungsi untuk mendeteksi wajah seseorang berdasarkan frame yang telah ditangkap oleh Pi kamera. Sementara untuk variabel prediktor ini berfungsi untuk menghitung nilai facial landmark berdasarkan wajah yang telah dideteksi pada variabel detektor. Setelah itu proses dilanjutkan dengan pembacaan frame secara terus-menerus di dalam fungsi while true. Jadi setiap frame itu ditangkap oleh Pi kamera menggunakan fungsi read milik video stream. Kemudian setiap frame tersebut di resize ke dalam ukuran 400 pixel kali 400 pixel. Setelah itu dilakukan flip untuk membalik gambar yang telah berhasil didapatkan tersebut. Dan terakhir dilakukan fungsi CVT color untuk mengubah frame yang semula bernilai RGB ke dalam grayscale. Selanjutnya dilakukan pendeteksian wajah menggunakan variabel detektor yang telah diinisialisasi sebelumnya. Wajah yang berhasil deteksi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam variabel rex.
Berdasarkan variabel Rex inilah proses penghitungan nilai facial landmark akan dilakukan. Jadi dilakukan penghitungan nilai facial landmark menggunakan variabel prediktor milik Delip yang telah dilakukan inisialisasi sebelumnya tadi. Kemudian didapatkan nilai koordinat dari mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan. Kemudian dipanggil fungsi A aspek ratio yang telah didefinisikan sebelumnya, dan nilai masukannya adalah nilai koordinat dari facial landmark tersebut. Proses ini dilakukan 2 kali untuk mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan. Dan terakhir dihitung rata-rata antara aspek ratio dari mata sebelah kiri dan aspek ratio dari mata sebelah kanan. Kemudian dilakukan pengecekan apakah nilai aspek ratio yang telah dihitung tadi lebih kecil daripada nilai threshold yang telah ditentukan, yaitu nilai 0,3. Apabila lebih kecil, maka pengendara tersebut dideteksi sebagai mengantuk, sehingga statusnya adalah tidur dan menghidupkan modul buzzer dan LED. Namun apabila tidak, maka status sleep-nya adalah false sehingga deteksi sebagai terjaga, dan statusnya sendiri adalah bangun. Nilai status tersebut kemudian ditampilkan ke dalam frame yang telah berhasil diambil menggunakan VP kamera menggunakan fungsi PutText milik OpenCV. Aduh, untung ada alat ini. Kesimpulannya, proyek ini dapat digunakan oleh pengemudi untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat mengantuk. Jadi proyek ini itu memiliki kekurangan, yaitu kurang akuratnya sistem dalam mendeteksi berbagai jenis kelopak mata. Jadi misalkan ada pengendara yang memiliki mata sipit, jadi pengendara tersebut akan selalu terdeteksi sebagai mengantuk. Sekian video penjelasan dari kami, terima kasih.